Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Selamat bertemu dalam channel YouTube PKW Gereja Kibait, edisi Mei 2024. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya sudah pilih dari pertama Yohanes pasal yang kelima ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Melalui pembacaan kita, satu tema yang akan kita pelajari bersama yaitu kepastian hidup di dalam Tuhan. Kepastian hidup di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kepastian berarti keadaan bebas dari keraguan. Kepastian keselamatan berarti bahwa ada suatu keyakinan dalam diri setiap pribadi bahwa ia telah menerima anugerah keselamatan dan ia tidak meragukannya sampai pada akhir hayatnya. Keyakinan keselamatan adalah perkara yang penting dan perlu untuk menjadi milik setiap pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua telah memahami dan menyadari bahwa kehidupan di dalam dunia ini, kita hidup dalam dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup ada batas waktunya. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Yakobus, di sana dikatakan bahwa kehidupan kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, apapun keberadaan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kita dalam dunia ini hanyalah sementara adanya. Termasuk saya dan saudara, hidup kita sementara adanya di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun memahami bahwa di seberang lembah kematian ada kehidupan yang kekal. Ada kehidupan yang ada awalnya namun tidak ada akhirnya, yang selama-lamanya kita akan berada di tempat itu. Di sana ada dua tempat. Yang pertama bersama dengan Allah dalam kekekalan, yang penuh dengan sukacita yang tidak dapat terkatakan. Dan di sana juga, di lembah kematian itu, ada tempat kesengsaraan, yang ada adalah penderitaan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, adakah kita sudah punya kepastian dalam diri kita bahwa pasti kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam sorga? Saudara, melalui pembacaan kita, telah diberikan kesaksian kepada kita bahwa dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12, inilah kesaksian itu. Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kata telah berarti bahwa berbicara mengenai suatu tindakan pada masa lalu yang telah selesai dikerjakan. Allah telah memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Dan hidup kekal itu, firman Tuhan mengatakan, ada di dalam anaknya. Allah telah memberikan hidup kekal, berarti kita telah terhindar dari hukuman yang kekal. Firman Tuhan berkata bahwa hidup kekal kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
untuk membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia melanggar perintah Allah, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah daripada Allah, dan manusia ada di bawah ancaman hukuman yang kekal. Manusia ada dalam ancaman kebinasaan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menginginkan hal itu terjadi kepada manusia yang telah diciptakan sangat istimewa itu. Oleh sebab itu, Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus merelakan dirinya untuk datang ke dalam dunia. Ia mengosongkan dirinya, yang berarti bahwa kerelaannya untuk menundukkan dirinya pada kuadrat manusia, lahir, bertumbuh seperti manusia, dan memiliki segenap kuadrat manusia akibat dosa asal, walaupun dia sebenarnya tidak berdosa. Perkara inilah yang dilakukan didasari oleh kasihnya yang sangat besar kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus mempersembahkan korban nyawanya sebagai rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia memiliki hubungan kembali dengan Allah. Dan manusia memanggil Allah sebagai Bapanya, dan mereka dipanggil sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikerjakan dan ditawarkan kepada manusia adalah Allah telah mengerjakan keselamatan itu, dan keselamatan itu ditawarkan Allah kepada kita. Firman Tuhan dalam ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki kehidupan yang kekal. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita memiliki hidup yang kekal yang telah Allah kerjakan itu, firman Tuhan berkata, kamu harus memiliki anak. Kata memiliki berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Karena mengapa? Seorang tidak dapat berada dalam persekutuan dengan Bapa tanpa ia memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus secara pribadi. Dalam perjalanan kehidupan kita yang telah percaya harus memiliki respon yang benar, yang sungguh-sungguh benar kepada pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia mengembalikan kita kepada keberadaan kita yang semula. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan hidup dalam kebenaran Allah, membawa dan berusaha untuk membawa seluruh kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memiliki kepastian keselamatan, dan Allah telah menganugerahkan keselamatan itu. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, firman Tuhan berkata, kamu harus memiliki Yesus di dalam dirimu. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih.